Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Cindy Sita Dewi NIM 005, 2 Marita Wahyu NIM 102, 3 Melinda Prastiwi NIM 106. Di sini kami akan mempresentasikan pengertian sifat dan klasifikasi jenis dan sistem kebutuhan pengukuhan motif. Pengertian motif. Motivasi berasal dari bahasa Latin mover yang artinya menggerakkan. Seorang konsumen bergerak untuk membeli suatu produk karena ada sesuatu yang menggerakkan. Proses timbulnya dorongan sehingga konsumen bergerak untuk membeli suatu produk itulah yang disebut motivasi. Sedangkan memotivasi untuk membeli namanya motif. Pengertian motif menurut beberapa ahli. Sumarwan, motivasi muncul karena kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan sendiri muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan antara yang seharusnya dirasakan dan sesungguhnya dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindakan memenuhi kebutuhan tersebut. Jeffrey et al. Proses motivasi terjadi karena adanya kebutuhan, keinginan maupun harapan yang tidak terpenuhi yang menyebabkan timbulnya ketegangan. Setiadi mendefinisikan motivasi konsumen adalah keadaan di dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Unsur-unsur motif. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan yang fisiologik antara lain kebutuhan akan makanan, udara, air, dan pakaian, perlindungan, serta kebutuhan seksual. Karena semua ini merupakan kebutuhan untuk menopang hidup biologis sebagai kebutuhan primer atau motif primer. Yang kedua, perilaku. Merupakan aktivitas yang dilakukan individu dalam suatu usaha memenuhi kebutuhan. Perilaku ini dapat diamati dalam bentuk pengambilan keputusan, pemilihan merek, dan penolakan terhadap suatu produk. 3. Tujuan. Tujuan merupakan suatu yang akan dicapai oleh konsumen sebagai hasil perilaku yang dilakukan. Tujuan yang dipilih oleh konsumen tergantung pengalaman pribadinya, kapasitas fisik, norma-norma, dan nilai budaya yang ada dan kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut. Seorang konsumen dalam memenuhi kebutuhannya melakukan mobilitas yang tinggi. Sifat dan klasifikasi jenis. Motivasi konsumen akan berubah dan berkembang sejalan dengan perkembangan pengalaman dan proses pembelajaran yang berlangsung. Kebutuhan akan berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Konsumen akan berinteraksi dengan konsumen lain dan dari interaksi tersebut, konsumen akan mendapatkan informasi-informasi penting berkaitan dengan cara-cara untuk memenuhi kebutuhan. Sifat dan klasifikasi motif. Pada umumnya, motivasi atau kebutuhan manusia memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan tidak pernah terpuaskan. Yang kedua, kebutuhan baru muncul setelah kebutuhan lama terpenuhi. Yang ketiga, keberhasilan dalam mencapai tujuan akan mempengaruhi tujuan berikutnya. Yang keempat, motif bersifat majemuk. Sifat dan klasifikasi motif. Klasifikasi terhadap macam kebutuhan. Berbagai macam kebutuhan dirasakan penting untuk memahami konsumen. Konsumen sebagai fokus utama perlu diketahui dan dipahami kebutuhan dan keinginan agar perusahaan dapat memuaskan. London dan Pita mengklasifikasikan motif mulai dari yang polanya sederhana hingga yang komprehensif. Pada pola yang sederhana, motif dapat dikelompokkan jadi 3 jenis klasifikasi, yaitu yang pertama, motif fisiologis dan psikogenik, yang kedua, motif disadari dan tidak disadari, 3, motif positif dan negatif. Teori motivasi. Teori hierarki kebutuhan A. Maslow. Teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow merupakan salah satu teori yang diperhatikan oleh manajer karena sifatnya relatif sederhana dan praktis. Teori kebutuhan manusia secara hierarki sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologi. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosialisasi. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Saya akan melanjutkan materinya. Teori 3 kebutuhan, yaitu 1. Teori kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan.
yaitu kebutuhan fisiologika seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan seks. Kemudian rasa aman, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologika, dan intelektual. Kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan harga diri yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status dan aktualisasi diri. Dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan yang besar. Kedua, teori kebutuhan berprestasi. Dari MC Cleland dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau need for achievement yang hanya menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Menurut Michel Celan, karakteristik orang yang berprestasi tinggi memiliki 3 ciri umum, yaitu sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan moderat. Teori ketiga yaitu teori Alderfer, dikenal dengan akronim ERG. Akronim ERG dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah, yaitu E. Kebutuhan akan eksistensi, R. Kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan G. Kebutuhan akan pertumbuhan. Tampaknya pandangan ini didasarkan kepada sifat pragmatisme oleh manusia. Artinya, karena menyadari keterbatasannya, seorang dapat menyesuaikan diri pada kondisi objektif yang dihadapinya dengan antara lain memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang mungkin dicapainya. Teori yang keempat yaitu teori 2 faktor. Menurut teori ini, yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Yang kelima, teori keadilan. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Materi selanjutnya itu asas motivasi. Menurut Setiadi 2003 101, asas motivasi terdiri atas 1. Asas mengikutsertakan. Asas ini berusaha memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengajukan ide-ide dan rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. 2. Asas komunikasi. Asas komunikasi berarti menginformasikan secara jelas tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala yang dihadapinya. 3. Asas pengakuan. Asas pengakuan berarti memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada konsumen atas prestasi yang dicapainya. 4. Asas wewenang yang didelegasikan. Maksudnya, memberikan kebebasan kepada konsumen untuk mengambil keputusan dan berkreativitas sebebas-bebasnya. Namun, tetap dalam beberapa aturan yang membatasi. 5. Asas perhatian timbal balik. Asas perhatian timbal balik memotivasi para konsumen dengan mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan di samping berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan konsumen dari produsen. Tujuan motivasi konsumen. Berikut beberapa tujuan dari motivasi konsumen. 1. Meningkatkan kepuasan. 2. Mempertahankan loyalitas. 3. Efisiensi. 4. Efektivitas. Dan kelima, mencipta suatu hubungan yang harmonis antara produsen atau penjual dan pembeli atau konsumen. Kebutuhan dan tujuan konteks perilaku konsumen. Kebutuhan dan tujuan dalam konteks perilaku konsumen mempunyai peranan yang sangat penting karena motivasi timbul karena adanya kebutuhan yang belum terpenuhi dan tujuan yang ingin dicapai. Kebutuhan menunjukkan kekurangan yang dialami seseorang ada suatu waktu tertentu. Kebutuhan dipandang sebagai penggerak atau pembangkit perilaku. Artinya, jika kebutuhan
kebutuhan akibat kekurangan itu muncul, maka individu lebih peka terhadap usaha motivasi para konsumen. Jenis-jenis motivasi. Motivasi dibagi dua jenis, yaitu 1. Motivasi positif, 2. Motivasi negatif. Motivasi positif menyangkut kebutuhan, keinginan, atau hasrat, contoh diskon, hadiah, pelayanan optimum. Yang kedua, motivasi negatif misalnya ketakutan, keengganan, contoh standar pembelian dalam jangka atau waktu batas tertentu. Keduanya mempunyai fungsi yang sama dalam mendorong dan mempertahankan perilaku manusia. Selanjutnya, dinamika proses motivasi. 1. Tujuan perusahaan harus bisa menentukan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai, baru kemudian konsumen dimotivasi ke arah itu. Yang kedua, mengetahui kepentingan perusahaan harus bisa mengetahui keinginan konsumen, tidak hanya dilihat dari kepentingan perusahaan semata. Yang ketiga, komunikasi efektif, melakukan komunikasi dengan baik terhadap konsumen agar konsumen dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan apa yang bisa mereka dapatkan. Yang keempat, integrasi tujuan. Proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan perusahaan dan tujuan kepentingan konsumen. Tujuan perusahaan adalah untuk mencari laba serta pelunasan pasar. Tujuan individu konsumen adalah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Kedua kepentingan di atas harus disatukan, dan untuk itu kepentingan adanya penyesuaian motivasi. Yang kelima, fasilitas perusahaan memberikan fasilitas agar konsumen mudah mendapatkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Metode dan bentuk pemberian motivasi. Memberikan motivasi kepada konsumen, menurut Setiadi 2003 menyatakan bahwa pemberian motivasi terdiri atas metode langsung, yaitu motivasi yang memberikan secara langsung kepada setiap konsumen untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Metode ini bersifat khusus seperti bonus, tunjangan, penghargaan terhadap pelanggan, dan sebagainya. Metode tidak langsung, yaitu motivasi yang diberikan hanya berupa fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah konsumen untuk melakukan pembelian, seperti pelayanan yang memuaskan dan kualitas yang ditingkatkan. Pengertian afeksi. Dari pengertian Mowen dan Mirror 2002, Peter dan Olson 2000 disimpulkan bahwa afeksi adalah tanggapan konsumen terhadap suatu rangsangan yang berasal dari lingkungan dengan melibatkan perasaan. Sebagai contoh, seorang penonton televisi menangis ketika melihat kisah yang mengharukan dalam drama atau telenovela yang ditontonnya. Selanjutnya, jenis anggapan afektif seperti emosi, perasaan tertentu, suasana hati, dan evaluasi. Selanjutnya, sistem afektif. Menurut Pater dan Olson 2000, sistem afektif bekerja atas 5 dasar sebagai berikut. 1. Sistem afektif umumnya reaktif. Artinya, sistem afektif seorang biasanya menanggapi aspek nyata pada lingkungan dengan segera dan secara otomatis. Yang kedua, masyarakat memiliki kontrol langsung yang kecil atas tanggapan afektif mereka, akan tetapi seorang dapat memiliki kontrol tidak langsung atas pengaruh itu, yaitu dengan mengubah perilakunya yang dapat memacu afeksi atau pindah ke lingkungan lain. Yang ketiga, tanggapan afektif secara fisik ada di dalam tubuh manusia. Reaksi fisik ini dapat menjadi perasaan yang sangat kuat bagi orang yang mengalaminya. Gerakan tubuh seseorang sering mencerminkan status afeksi mereka, seperti tersenyum ketika senang, meremas tangan ketika marah, mengerutkan dahi ketika merasa terganggu, dan sebagainya. Yang keempat, sistem afektif dapat menanggapi berbagai rangsangan. Sebagai contoh, konsumen dapat memiliki tanggapan evaluasi pada suatu objek tertentu, seperti saya tidak suka dengan pelayanan di toko tersebut. Yang kelima, tanggapan yang paling berpengaruh adalah belajar. Hanya sedikit tanggapan efektif dasar seperti kesukaan, makan makanan manis, atau reaksi negatif saat suara yang keras, yang merupakan pembawaan sejak lahir. Konsumen belajar dari berbagai tanggapan afektifnya. Melalui proses pengondisian klasik, konsumen juga mempelajari beberapa tanggapan afektif melalui pengalaman
sosialisasi ketika masih kanak-kanakan. Selanjutnya, penyebab dan dampak keadaan afektif konsumen. 1. Perspektif eksperiensial. Perspektif eksperiensial meminta para peneliti dan manajer untuk mempertimbangkan peran afeksi untuk memotivasi perilaku konsumen. Bidang-bidang pada minat tertentu menginvestigasi pencarian kesenangan, dampak afektif iklan, dan peran afeksi pada pembelian produk dengan keterlibatan tinggi. Yang kedua, formasi sikap. Afeksi merupakan salah satu komponen sikap terhadap sebuah produk, iklan, atau objek lainnya. Yang ketiga, pemrosesan informasi. Keadaannya afektif dapat mempengaruhi memori, kapasitas kognitif, dan perhatian. Yang keempat, perilaku pilihan. Sebuah pilihan dapat didasarkan atas aturan penyeleksian opsi yang membuat seseorang merasa hal tersebut sebagai yang terbaik. Proses pasca pembelian. Afeksi berhubungan erat dengan kepuasan pasca pembelian, kesetiaan merek, dan perilaku keluhan. Yang keenam, proses komunikasi. Pesan-pesan yang diciptakan berfokus pada pemunculan emosi. Yang ketujuh, pengaruh situasional. Keadaan suasana hati yang berasal dari situasi konsumen dan menggambarkan keadaan afektif yang ringan. Yang selanjutnya, implementasi teori motivasi dalam strategi pemasaran. Yang pertama, merancang segmentasi pasar. Dalam strategi pemasaran yang akan diterapkan, perusahaan, langkah-langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan segmentasi pasar. Hal ini perlu dilakukan karena pasar itu kompleks, heterogen, dan unik. Sulit bagi produsen atau pemasar untuk bisa memberikan kepuasan kepada konsumen. Oleh karena itu, diperlukan tindakan segmentasi pasar berdasarkan kriteria tertentu, misalnya jenis kelamin, daya beli, pendidikan, geografis, dan sebagainya. Yang kedua, menargetkan. Setelah segmentasi pasar dibuat, langkah berikutnya adalah menetapkan target pasar. Sebagai contoh, dengan indikator daya beli, target pasar perusahaan ditetapkan. Misalnya konsumen dengan daya beli rendah atau tinggi saja. Yang ketiga, memosisikan. Setelah target pasar yang dituju jelas, langkah berikutnya adalah pemosisian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.